Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini kita ketemu lagi dengan saya Haris di channel saya Bluerat51. Setelah sekian lama saya nggak ngonten ya. Jadi memang selama 4 bulan ini saya masih modifikasi bodi motor saya ya, sesuai dengan video ini. Jadi saya rubah bodi motornya yang tadinya Yamaha R25 itu sport jadi body klasik. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang videonya ya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang masih tetap stay tune di channel saya, dan subscriber yang masih setia memberikan komen dan like. Itu support yang sangat luar biasa bagi saya. Sekali lagi terima kasih banyak, matur suwun sangat. Mohon maaf ya kalau misalkan nggak bisa saya sebutin untuk yang komen segala macam gini, tapi semuanya itu sangat berarti bagi saya. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kita coba masuk untuk penjelasan dalam video ya. Di sini saya akan coba mendeskripsikan semampu saya ya. Jadi ini masih tahap awal pembuatan bodi, yaitu dimana pembuatan bracket dudukan untuk bodi dulu ya. Jadi ini sebenarnya sudah tahap penghalusan. Nah, terus ini coba untuk diukur ya, memanfaatkan dengan bracket asli dari bawaan motor Yamaha R25. Jadi sudah dicoba dicocokkan, terus dilas. Setelah dilas itu nanti dipasangkan ke dudukan tersebut. Ini pakai baut nomor 10 ya. Cuman nanti setelah dipasang ini ya bakal ada penyesuaian lagi. Jadi memang proses custom itu seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa kali penyesuaian, beberapa kali revisi, dan itu wajar ya. Nah, ini setelah dudukannya terpasang di motor, dicoba di fitting dengan bodi yang sudah dibuat ya. Nah, ini ada penyesuaian lagi nih pada saat sudah tertempel di bracket. Ada penyesuaian lagi mengikuti dengan posisi bodi, bahkan nanti akan disesuaikan lagi kalau misalkan sudah terpasang, apakah kurang naik, kurang nunduk. Nah, ini baru dibikinkan lubang untuk dudukannya. Lalu ini bekas las-lasannya juga dirapihkan ya, supaya nanti pada saat pendempulan pengecatan itu enggak terlalu kasar, permukaannya sudah cukup halus. Nah, ini sudah coba dipasang nih sama Mas Saiful ke dudukannya, bracketnya. Nah, ini bentuk dari bodinya ya yang sudah jadi, dan belum nggak sempat ke video sama saya sebenarnya, sayang banget. Karena pas saya sampai itu bodi ini sudah jadi gitu, jadi saya kebagian untuk memvideokan untuk bikin dudukannya aja. Nah, ini proses untuk tahap awal ya. Jadi kita pembuatan apa ya, modul dulu lah atau blueprint dulu. Jadi ini digambar sama Mas Saiful, digambar manual. Nah, ini sudah jadi berupa plat tadi ya, yang gambar di karton tadi. Terus ini dibikin dudukan untuk bodi sampingnya, untuk ke bracketnya nanti. Setelah jadi tadi bodi samping sama dudukannya, ini kita masuk ke penyambungan ya. Penyambungan bodi samping itu dengan bodi bagian depannya. Jadi ini dilas karbit sama Mas Saiful. Nah, ini kira-kira hasilnya seperti ini ya, masih raw, masih mentah. Proses untuk pembuatan bodi samping yang bagian atasnya ya, atau bagian dashboardnya.
Ini dibikin dulu bagian karton, di-adjust lagi, sekaligus dibikin bagian kanan dan bagian sebelah kirinya. Setelah selesai di fitting menggunakan karton, jadi digambar di plat. Setelah itu platnya ini digunting-gunting ya sama Mas Saiful. Setelah digunting juga dikasih lekukan di pinggiran bodi supaya nggak tajam ya, diperhalus lah, jadi supaya nggak bahaya gitu kalau sampai tersentuh tangan. Kalau nggak digitu nanti kan kena tangan bisa luka gitu kan, karena platnya ini kan cukup tajam ya. Terus terang aku sih salut dengan Mas Saiful ya. Jadi sebenarnya untuk pengerjaan bodi motor ini dikerjain sama Mas Saiful itu cuma 4 hari. Dan kenapa sampai 4 bulan ya, sebenarnya sih ada cerita lah di balik itu. Dan Mas Saiful ini sebenarnya bukan orang transaksi awal saya. Justru Mas Saiful ini terima lemparan project dari orang yang transaksi awal dengan saya gitu. Jadi ada proses nunggu antrian dan akhirnya baru dipegang Mas Saiful hari-hari terakhir. Dan hasil ini selama video ini gue ngikutin terus sih Mas Saiful kerja gimana, dan memang cuma 4 hari finish dan 5 hari itu proses pemolesan gitu. Dan menurut saya itu ya luar biasa ya, ngerjain seperti ini, gunting-gunting plat itu 4 hari kelar loh. Ya kalau dibandingin dengan saya sih, jadi kalau Mas Saiful itu gunting plat itu kayak gunting kertas gitu. Tapi giliran saya coba gunting plat, Masya Allah kerasnya gitu, keras banget, megang gunting aja susah. Pokoknya luar biasa lah buat Mas Saiful dan semua orang-orang yang bisa bikin custom seperti ini nih, gunting-gunting plat kayak gini nih tuh. Lihat sendiri aja tuh kayak gunting kertas. Oh iya, jadi kalau misalkan teman-teman juga ada yang tertarik ya mau bikin body custom juga di Mas Saiful, itu bisa melalui DM IG-nya yang ada di video ini ya. Jadi bengkelnya tuh letaknya tuh di Purbalingga gitu, dan beliau juga terima pesanan sih sebenarnya. Tapi dijamin lah hasilnya mantap menurut saya ya. Dengan waktu kerja yang cepat, hasilnya juga nggak abal-abal gitu, bagus menurut saya sih gitu. Jadi untuk harga ya nanti bisa nego langsung sih dengan Mas Saiful ya, harganya bisa dinegosiasi, harganya juga nggak mahal ya kalau menurut saya ya, kalau untuk bikin body custom begini ya. Tapi kalau misalkan kalian mau bandingin sama produk-produk yang aftermarket, misalkan produk tanking sudah jadi ya jelas beda ya, karena kan ini kan kita nge-custom gitu, bukan beli barang jadi. Nah inilah kira-kira hasilnya ya, kira-kira begini dari selesainya pekerjaannya Mas Saiful ini di hari keempat ya. Oke, tapi proses modifikasinya ternyata nggak selesai sampai di situ ya, karena di sini gua ada revisi lubang lampu ya. Jadi gini sebenarnya sih ini bukan kesalahan dari bengkel pertama. Jadi memang requestan gua awalnya emang dibentuk tuh segi 6 ya, bukan bulat gitu. Jadi dari Mas Saiful itu sudah sesuai requestan saya. Cuman pada saat sudah jadi dan saya ngeliat hasilnya, rasanya kok kurang serak gitu, kurang klasik gitu. Makanya saya mutusin untuk revisi lubang lampu jadi bulat. Nah karena di bengkel Mas Saiful setelah motor saya selesai antreannya sudah banyak, dan kalau mau ngerevisi di Mas Saiful lagi masih lama, akhirnya saya di sini datang ke bengkel yang ada di Cilacap Maos, yaitu Zutur Garage ya, punyanya Mas David Zutur gitu. Jadi dia juga punya channel YouTube namanya itu Pak Ipung ya. Terus untuk IG-nya juga saya cantumin juga di video ini. Jadi di sini juga sama
nge-custom juga, nge-custom motor juga. Jadi apa aja bisa di sini, bisa pakai bahan plat galvanis dan plat aluminium gitu. Nah ini proses-proses pembolongan, terus dilas pakai las argon ya, terus nah ini hasilnya akhirnya yang tadinya segi 6 jadi bulat gitu, dan rapi banget. Terus terang ini rapi banget, memang mekanik-mekanik custom di Cilacap dan Banyumas ini luar biasa ya gitu. Purbalingga dengan Cilacap, mantep lah, nggak rugi lah pokoknya nggak custom di sini. Nah inilah penampakan raw mentah setelah dibuletin ya lampunya ya, jadi klasik lah, lebih klasik. Nah ini sekarang kita masuk ke tahap yang akhir ya, yaitu tahap pewarnaan. Jadi di sini saya awali dengan amplas dulu bodi yang berkarat, karena berapa hari nggak dicat itu berkarat ya. Jadi ini sudah bersih. Nah ini udah bersih, udah saya amplasin semua. Lama ngamplasnya ini. Nah habis itu kalau bodinya sudah bersih, ini kita masuk ke tahap untuk lapisan dasar ya, cat lapisan dasar, cat epoxy. Ini saya racik dulu ya. Nah terus ini udah mulai saya aplikasiin ke bodi. Jadi memang bodinya ini rencananya mau saya lapisin dulu epoxy, habis itu baru saya dempul, habis saya dempul itu baru saya epoxy lagi. Jadi tujuannya biar apa ya, harapannya supaya habis dibersihin itu karatnya bersih, dicat. Nah nanti setelah dilepoksi ini biar nggak berkarat lagi gitu, biar awet plat besinya, plat galvanisnya ya. Karena berhubung ngecat ini saya ngecat sendiri ya, jadi ya susah lah gitu. Waktu ngedempul itu juga lama, waktu ngamplas karatnya juga lama. Itu 1 hari sampai, terus ngedempul ini sendiri saya sampai 2 hari kalau nggak salah baru selesai ngedempulin semua, baru sampai ke tahap ini nih, di epoxy lagi setelah sudah mulus. Nah ini setelah di epoxy semua 2 lapis, habis itu kita mulai cat warna biru ya, menyesuaikan dengan bodi awal motor saya ya. Jadi biar sinkron gitu, warnanya warna biru muda. Nah kalau yang ini mah udah tahap akhir ya, jadi ini tahap varnish atau pelapis ya. Dan jadi ini lapisan pertama aja ya yang saya videoin. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt.